Oke, halo kawan, jumpa lagi di channel Bengkel Gaul. Jumpa lagi dengan saya Sibu dan rekan saya si Budek kameramen. Kali ini kita kedatangan motor Scoopy ya kawan, dengan kerusakan itu mati-matian. Jadi ciri-cirinya ketika jalan RPM kecil, kecepatan sekitar 20 km per jam, kita lepas gas itu dia gas tiba-tiba mengecil sendiri dan lalu kemudian mati. Jadi seolah-olah seperti kompresi lemah ya. Jadi kemudian ciri-ciri yang kedua itu ketika jalan kecepatan sekitar 40-60 km per jam, gas itu tidak stabil kawan. Jadi seperti nyendat-nyendat ya, tapi tidak hilang total, tidak seperti mati ya. Jadi nyendat-nyendat seperti itu. Oke, langsung saja biar dibongkar si Budek. Ini tadi udah saya riset dan tidak ada perubahan. Jadi kita lakukan eksekusi, kita cek apanya yang bermasalah. Saya sendiri belum tahu. Kita bongkar bersama-sama ya, biar dibongkar si Budek. Oke, dan ini sepertinya udah pernah diganti rotak ya kawan. Ini ada rotaknya di dalam jok. Mau kita rotaknya. Nah, jadi udah pernah diganti rotak. Jadi ciri-ciri seperti ini kawan, ini bisa disebabkan motor kok bisa berebut nyendat-nyendat itu karena apa? Bisa disebabkan kompresi, BBM dan pengapian ya. Jadi ini untuk kompresi bagus, jadi jangan sampai tertipu ya. Ini yang bermasalah itu antara dua pengapian dan BBM ya. Jadi si Budek coba cek busi dulu, cek busi. Jadi ini berkah YouTube juga kawan. Nah, pasien membanjir memberudak. Wah, kocar kacir kayak kita no kayak wah kita kafe tau. Padahal motor dewi. Kuwi lho ranking kayak kita no kayak wah. Oke. Yes. Ini businya dibuka dulu sama si Budek. Jadi kita harus memahami ciri-cirinya dulu kawan. Jadi jika ciri-ciri motor itu digas tiba-tiba hilang total gasnya ya. Hilang gasnya bukan hilang orangnya ya. Hilang gasnya tiba-tiba sekitar sedetik sampai 2 detik itu biasanya yang bermasalah bagian rotak atau injektor ya. Jadi kali ini ketika kecepatan 40 sampai 60 itu tidak stabil kan. Jadi itu disebabkan udara oksigen yang masuk dengan BBM itu tidak stabil dan juga bisa disebabkan dari pengapian ya, jadi busi, tutup busi dan koil. Tapi koil jarang sekali bermasalah kawan. Dan busi masih bagus ya, busi masih oke, kelihatan fokus. Oke, ini ditambah satu kameramen lagi. Busi bagus. Kita fokus ke BBM dulu. Tutup businya kencang. Tutup busi kencang. Oke, tutup busi kencang. Kemudian coba kita cek injektor ya. Injektornya coba engkol. Ini 5 menit mati dewi. Nah ini ya kawan. Ini nah, kita orang nyembur ini. Kita orang ya, ini untuk injektor dan tembakan minyak bagus sekali ya kawan. Wah, ini udah kocar kacir lebih dari 10 cm ya. Ini kocar kacirnya ambiar. Berarti untuk tembakan minyak bagus ya. Jadi apa yang menyebabkan ini ketika gas kecil kita lepas kok bisa mati? Kita fokus ke bagian apa namanya, setelan ini ya. Coba kita buka dulu. Setelan apa ini namanya? Setelan angin. Apa yang menyebabkan tidak stabil antara BBM dan udara? Apa penyebabnya? Karena boxnya itu semblok. Waduh, ceblok. Amat kita amat. Cendelik-delik mat, ceblok malahan mat ngono mat. Duh. Kilo ceblok baru setelan angin. Apa tak delok kotor apa ora setelan angin.
Oke. Nah, wah ini jelas ya kawan, ini bermasalah. Ini kalian bisa lihat, fokus Rahmat. Ini ya buntu semua 4 lubang yang ada di baut setelan angin ini. Ini harus bersih. Jadi ini kemungkinan, ini hanya kemungkinan yang bermasalah ini apa, throttle body ini ya. Jadi ini setelan kotor. Untuk kenyamanan dan keamanan bersama kita bersihkan saja throttle bodinya, karena ini sudah jelas ini 4 lubang baut setelan angin ini buntu semua ya. Oke, simak terus nanti seperti apa hasilnya. Copot langsung throttle body. Oke, langsung ini throttle body dibuka sama si Budek didampingi Profesor Mr. Lono. Mr. Sipu. Untuk mempersingkat durasi nanti dipercepat aja ya. Profesor teori. Profesor ini mengandalkan teori kawan. Prakteknya sebenarnya anak buah wae. Iki ya kawan, penampakannya kawan. Throttle bodinya kayak ngene gitu. Ini ya kawan, penampakan throttle bodinya. Dalamnya ini wah, jan gosong kobong porong gitu. Ben dicopot nih. Ini untuk si pemilik motor. Ya, malu-malu kucing pemilik motor jadi kameramen. Ini hanya perkiraan saja. Coba nanti kita bersihkan throttle body. Apakah cukup dengan membersihkan throttle body udah normal? Ini sudah terbuka ya throttle bodinya. Kemudian kita lepas 2 baut 8 ini. Oke. Ya, sudah terlepas. Nah, mau ndelok nah walike. Anteng. Nah, ini bagiannya seperti ini ya. Kita bersihkan, bersihkan dulu. Oke kawan, kurang lebihnya seperti ini ya proses pembersihannya. Kita bersihkan. Nah, kita keluarkan jurus andalan untuk membersihkan lubang yang kecil-kecil ini ya, memakai corek kopok. Keluar semua. Jadi memakai carbo cleaner juga bisa ya kawan. Tapi berhubung saya ini nggak punya ya carbo cleaner karena bengkel-bengkel pinggiran, maka ini juga bisa. Yang penting hasilnya sama-sama bersih. Oke, sudah selesai. Oke, kemudian kita semprot. Curut. Aduh. Ini juga udah dibersihkan ya. Kemudian kita pasang ulang. Jangan sampai kebalik. Seperti ini ya. Set. Iya Pak D, ini nggak video ini Pak D. Berbagi ilmu. Sampean kok sukrek ya? Sampean HP-nya apa? Tololet apa Android? Set. Di tengah atas saya Pak D. Iya. Awet malahan. Itu kan bisa gonceng Jawa. Itu bakal dengan Jawa sih. Ya, ini udah ya selesai throttle body. Kemudian jangan sampai terlewat ini ya, yang paling penting adalah
baut setelan angin ini harus bersih. 4 sisi lubangnya ini harus plong semua ya. Jangan jendok seperti kopok ya kawan. Kita kolok-kolok. Oke, kita semprot. Jret. Oke kawan, setelah bersih kita pasang kembali ya. Bautnya ini kelihatan 4 sisi 4 lubangnya sudah bolong semua ya. Oke. Ini Pak Dek. Ya, murah Pak Dek. 1 juta lebih Pak Dek, apa ini nyong Pak Dek? Iya. Oke, udah bersih semua. Kemudian kita pasang, lalu kita tes hasilnya seperti apa ya, biar dipasang si budek. Yes. Jeng jeng. Oke, lanjut ke pemasangan throttle body ya. Kurang lebihnya seperti ini, pemasangannya sangat gampang sekali. Jadi kita harus memahami ciri-cirinya dulu ya kawan. Untuk ciri-ciri jika digas dia tidak nyendat tapi langsung hilang total gasnya ya, itu sekitar 1 detik sampai 2 detik. Itu biasanya permasalahan di antara rotak atau injektor ya. Tapi ini ciri-cirinya lain kawan. Di kecepatan 40 sampai 60 km per jam itu dia tidak hilang tapi nyendat-nyendat deret. Nah, jadi masuknya udara ke mesin dan injek BBM itu tidak stabil ya kawan. Jadi kemungkinan ini adalah udaranya yang masuk ke bagian mesin itu tidak stabil ya, atau sensor pembaca udara itu tidak bisa normal karena kotor. Jadi kemungkinan ini belum kita tes hasilnya seperti apa. Nanti untuk lebih jelasnya biar dites sama si pemilik ya, si yang punya, yang tadi jadi kameramen, orangnya lagi makan. Oke, kemudian lanjut ke pemasangan injektor. Ini abang kita yang ganteng sendiri, si budek. Ya. Busi barang pasang. Berapa Pak Dek? Hah? Apa? Ngaku kan pitik enggak. Yo wis ngono ra apa-apa. Yang penting sampean milih sing kae to. Kelapa kali. Ya wis tak pasangno tenang ae Pak Dek. Gas, kabel gas. Ini ora percaya kon nyetel dhewe kowe. Ya kowe Pak Dek. Ndak maksudnya gue tutur nang video. Ya sekali kuat. Kayak gue kan. Meletak dewe. Iya, dokter Purwokerto kan nanti lah. Dokter kene. Ibu apa-apa meletak dewe. Itu apa-apa. Dokter baru ngomongin ke gue, dokter ora berjeneng apa. Apa kan mulai untuk dewe. Itu galeng anu Pak. Orang apa kira kepenak. Iya. Terus biasaan ya Pak. Tegal terus Probolinggo terus sekolah kuwi lah. Apa omongnya Banjarnegara. Iya. Pada kabupaten ngomong sih
Ora Sip. ngapa kok kepenak. Kepriben kayak kuek lah. Busi urung pasang. Kok Tinggal kita pasang busi ya kawan. Bagian filter udara ini juga harus dibersihkan ya kawan. Jangan sampai terlewatkan. Enak kayak. Oke, hidup ya mesin ya. Wes, pasangi sih jok-joknya. Coba untuk jalan. Coba kita setel dulu ya kawan. Saya setel ke setel gas ini ya. Kita tekangi. Ya, tutup pol. Buka. Sampai menemukan posisi yang paling enak gasnya ya. Nah, di sini gasnya. Jadi ketika dikendori ini semakin besar ya kawan. Jadi berbalikan ketika dikendori gasnya semakin besar malah ya. Oke. Pasang. Oke, tutup. Oke, tes. Buat tes, buat jalan. Oke, mantap. Wes, piye hasilnya? Enak. Normal tenan? Normal. Wes, jal kene aku video. Ini langsung, wis mulai wi. Oke, jadi ini motor udah normal kawan. Jadi ke RPM 40-60 gak berbet ya. Oke, normal. Terus gas juga gas tintai gak mati. Berarti kali ini motor ini udah normal kawan. Jadi mudah-mudahan si Budek jujur ya, ndak bohong. Jadi saya sendiri meragukan kejujuran si Budek kawan. Tapi mudah-mudahan si Budek kali ini jujur. Jadi kasus motor ini adalah throttle body kotor ya. Jadi udara yang masuk ke mesin itu tidak stabil dan sensor pembaca O2 itu tidak bisa berfungsi maksimal karena kotor itu tadi ya kawan. Oke kawan, jadi itulah fungsinya kita mengenali ciri-ciri gejala, baru kita kenali orang tuanya ya kawan. Jadi ciri-cirinya ini gas kecil itu langsung mati motornya. Jadi kemungkinan kompresi lemah biasanya, tapi ini bukan kompresi. Yang membuat kita lebih fokus itu adalah ciri-ciri kedua itu ya, RPM 40 sampai 60 itu gasnya tidak stabil atau rit seperti itu. Jadi tidak langsung hilang seperti rotak yang bermasalah itu. Jadi untuk kali ini mempermudah kita dalam menganalisa kerusakan ya. Mudah-mudahan informasi dari Bengkel Gaul bermanfaat. Selamat datang. Mudah-mudahan informasi dari kami bermanfaat. Mudah-mudahan informasi dari kami bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video kami berikutnya.